kemana kita mau mengadu? Tak mungkin, memang tak bisa mengadu. Kecuali kita mengadu itu apa? Maka saya buat itu salim itu terbang. Dia kepada Allah lagi kita berserah itu. Jadi itu tak mungkin saya beritakan. Dan misalkan dokter kepada Allah itu nyata, tapi dalam berita tentu tak mungkin. Betul. Kita pada Allah kebenaran itu memang tak bisa. Tapi dalam sastra itu memungkinkan untuk kita. Berarti awak memadukan satu real dan dua rasa. Iya. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertamu ke rumah karib saya, Bintang. Jadi kita bicara dengan Bintang nih, Bintang dari Prodi yang selalu dibicarakan di Promosi Bahasa Sastra Indonesia, dan bahkan karya-karyanya sudah seringkali jadi objek penelitian mahasiswa. Terakhir itu pembahasan tentang struktur genetik yang berkaitan dengan puisi, Ririn, semiotik. Kajian itu, dan alhamdulillah sudah menghasilkan sarjana dari karya-karya beliau. Dan konten ini berkaitan dengan konten mantan. Artinya mantan itu bekas. Ya, mantan jangan orientasi mantan itu bekas kekasih saja, tapi mantan dari mahasiswa Promosi Bahasa Sastra Indonesia yang banyak bersebar dan yang jadi mutiara itu tidak banyak gitu. Yang muncul di permukaan itu tidak banyak. Jadi kita perkenalkan, ini Taufik Ikram Jamil. Dia sudah haji ini, ya. Silawit sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ikram, saya ingin mengenang lagi nih. Kita kan berteman nih. Awak masuk ke bahasa Indonesia itu tahun berapa ya? 83. Oh, 83 ya. Angkatan 83. Yang ingin saya tanyakan dulu, ketika dari Bengkalis, alumni Bengkalis ya? Ya, SPG berapa? SPG. Bengkalis, waktu itu memang memilih bahasa Indonesia atau ada pilihan lain? Karena tersesat gitu. Saya memang memilih sastra Ya? cuma bukan FK sebetulnya. Wah, bukan FK. Tapi satu ada itu gitu. Jadi informasinya seolah bahasa Indonesia itu Ya sastra. Itu. Yang kenal dari di Universitas Riau itu siapa waktu itu sebelumnya? Sebelum itu saya dah kenal sama, kebetulan sekali beberapa bulan sebelum pendaftaran itu, Iya. Prodi Bahasa Indonesia itu datang ke SPG Bengkalis. Oh, sosialisasi. Tak sosialisasi atau apa tak tahu dah saya waktu itu. Iya. Tidak juga, tapi ada, saya tidak tahu situ misalnya, tapi yang paling saya ingat itu adalah Ibu Saidat Dahlan. Ibu saya dalam. Kemudian Dasri Al-Mubari. Ada sudah buari ya, almarhum ya, almarhum. Itu yang saya ingat betul. Jadi ketika sampai sini ya, ketika waktu kami dulu di tes itu, di samping tertulis juga ada Wawancara. wawancara. Saya kuliah dapat dengan Ibu Saidat langsung kenal. Karena dari buku ya. Nah, sebab saya iya. waktu itu saya tergolong aktif sekolah itu aktif, jadi ketika diskusi dengan mahasiswa itu saya sudah aktif dulu. Iya. Sehingga dia ingat gitu. Iya, betul. Kami di Bengkalis iya mungkin bilang. Oh, itu ya. Jadi nyambung ya. Tapi tapi kan dari SPG, kenapa tidak ada pikiran menjadi guru waktu itu? Memang bakatnya lebih cenderung kepada sastranya atau memang Keinginan itu memang ke kesenian lah umumnya. oh kesenian. Pertama malah sebetulnya waktu itu mau kuliah di IKJ. Oh, Di Jakarta. IKJ. Tapi orang tua bilang itu jauh sekali. Waktu itu Jakarta jauh sekali ya. Iya betul. Ya udah. Ya, terus saya mau kuliah kan. Tetap saya mau kuliah. Oh, terus oke lah, kalau mau kuliah juga di Pekanbaru. Tapi kami tak punya biaya, kata orang tua saya. Iya, Saya betul. bilang saya punya biaya, saya bilang. Tapi waktu itu saya tak tahu dari mana biaya saya. Betul. Gitu lah. Artinya Kegigihan lah ya. mau kuliah gitu. Iya, betul. Nah, sekarang selama di Prodi Bahasa Sastra Indonesia, aku termasuk yang aktif nih. Iya. Bahkan pernah memegang praktikum sastra yang keempat kalau saya tidak salah. Iya. Ya, jadi ketua. Iya. Waktu itu bertepatan dengan Pekan Seni Mahasiswa. Itu saya ya. Oh, tinggalkan itu Iya. kan waktu itu. Apa kesalahan tentang Prodi itu waktu itu? Setelah masuk ke Prodi, selama 4 tahun di Prodi Bahasa Sastra Indonesia itu,
apa kesan sebetulnya kalau dilihat itu? Mungkin di situasi atau perkuliahan waktu itu ya? Waktu itu saya lihat persaudaraan gitu. Oh, rasa persaudaraan. Nah, itu yang paling tinggi. Kita meskipun ada persaingan, tapi persaingan itu pada tahap yang wajar dan sifatnya memang sebetulnya saling mendukung. Yang saya rasakan begitu. Iya, persaingan kreativitas lagi ya. Yang kita buat tadi memang terasa. Jadi waktu begitu masuk saya buat apa-apa pun yang senior saya tidak ada mempersoalkan gitu. Oh, Nah, gitu. gitu contoh gitu. Jadi serahkan, jadi kita sejauh mana kita punya kemampuan untuk berbuat, silakan berbuat. Nah, itu Iya, iya. yang dapat saya tanggap. Ya. Baik, ini kemudian ini sebetulnya kan udah mulai menyalurkan bakat sebagai penulis nih. Kan waktu kuliah, Sebetulnya waktu SMP. waktu SMP gitu. Memang waktu SMP itu mendalami cerpen atau mendalami puisi? Kalau SMP mulai puisi dan esai betul nak? Oh, puisi dan esai. Esai SMP itu saya menulis tulisan tuh, saya ngirim tulisan tuh ke misalnya di Dobrak Iya, Medan, Dobrak. Berita Yuda gitu. Iya. Jadi di Dobrak tuh saya nulis banyak di Dobrak lah kan. Iya. Esai dan itu dan puisi. Waktu SMP udah muat. Usia temuan, tapi Oh. esai ringan lah gitu. Iyalah, artinya ada penyaluran. Iya, bukan ada penyaluran, ya. anak sekarang kan banyak ini dia Iya. nulis Iya. karena tugas guru Iya. atau dia nulis berbakat Oh. tapi tidak diekspos, Ini memang disimpan. kena Nah. keinginan sendiri ya. Nah, sebetulnya kalau sekarang ini kan Iya. sangat terbantu dengan ada Iya. media sosial. Iya. Dia Apalagi- punya Facebook, dia punya Instagram. kan Apalagi bisa. waktu itu ada juga namanya majalah Sahabat Pena. Iya, sampai Saya SMP sebelum saya nulis, Iya. honornya dapat begitu. Oh, itu membuat motivasi. Pertama kuat, Rp6.000 honor waktu satu tulisan. Oh. Dan bisa beli satu sepatu gitu. Gitu kan. Oh, itu memancing juga ya. Nah, itu- Ada penghargaan dari karya kita. Nah. Rp6.000 honornya dikirim pakai WC. Iya, betul. Dan waktu zaman itu kan tahun-tahun 80-an itu. Ya 80-an. Iya, Kalau 70-an. SMP 70-an, tapi 70-an, saya dan nulis itu ya SMP itu tidak ada cuma kerajinan aja, tapi Iya. waktu sudah ya SPG itu sudah mulai ada visi gitu lah. Iya. ada. Iya, tapi kan termasuk manusia langka waktu itu zaman menulis itu. Tak tahu lah, tapi yang jelas waktu itu rupanya ketika saya di Bengkali itu udah di orang-orang Pekanbaru, rupanya juga baca tulisan saya gitu. Iya, betul. Sehingga saya ditawarkan untuk jadi wartawan di Genta itu. Oh, itu asal mulanya. Tapi sebagai koresponden di Bengkalis. Di Bengkalis. Nah, Dan di keluarga nih, Nah. di keluarga tuh yang mendorong menulis itu siapa? kalau keluarga saya kali memang kalau orang tua saya itu seniman dua-duanya. Kakek juga seniman juga. Oh. Kalau ibu saya itu menari dan nyanyi. Iya. Orang tua saya tuh main teater dan sastra. Oh. Kakek saya itu yang sebelah ibu walaupun dia ulama tapi main gambusnya bagus, rapinnya bagus. Kalau sebelah bapak itu memang seniman gitu. Oh, jadi memang- memang darah Ya, keluarga memang, ya. gitu. Dan saya waktu SD itu sudah ikut main drama gitu. Iya, SD, betul. Ya kan ternyata sekarang kan bukan Taufik adik-beradik kan. Iya, itu. Ada beberapa orang adik-beradik yang yang juga memiliki- aktif gitu. aktif gitu. Kalau kami semua kecuali perempuan lah, Iya. semuanya Penulis. tulis gitu. Iya, sastrawan. Termasuk yang sama Aceh di Batam itu kan Aceh. penulis. Ya. Iya, betul. Kalau Aceh dia tidak nulis tapi usaha pada penulisan. Gitu. Iya, betul. Masih dalam ruang lingkup itu. Iya. Nah, artinya dia hari-hari masih bicara tentang Iya, itu. iya. Kemudian ini, Wi, kan udah jelas masuk bahasa Indonesia itu orientasi orang nih, Nah. ujungnya kan jadi guru nih, Nah, iya. ya kan? Iya. Saya nggak betul tuh waktu keputusan awak itu memilih gitu. Iya. Waktu kita ada jumpa ke rumah, lalu kita Iya, bicara iya, gitu. iya. Ketika itu awak memutuskan, waktu ada tawaran dosen selesai Iya. dari almarhum Pak Dia. Iya, Pak Dia. Ya, almarhum Pak Dia, Iya. tawaran jadi dosen gitu. Iya. Dan karena Eki memang memerlukan dosen ya. Iya, waktu dia. Lalu awak memutuskan menolak jadi dosen, lalu memilih jadi wartawan yang lebih serius ya. Memang Iya. sudah wartawan juga Iya, tuh kuliah betul. kan, wartawan Genta. Iya. Artinya memutuskan tes di Kompas. Iya. Benar kan? Iya. Itu apa pertimbangan waktu itu? Pertimbangan saya waktu itu pertama ada dua pertimbangan, ada yang ideologis, ada yang pragmatis. Ideologisnya sudah banyak orang Riau jadi dosen. Oh, itu ideologi. Terus siapa yang menyuarakan ke Nasional. nasional gitu, yang secara cepat Iya, dan ya kalau dosen itu bukan berarti tidak bisa menyuarakan, bukan. Benar, Cuma kan benar. kerjanya lambat, artinya dia penelitian apa dan Iya. kerjanya ya penelitian. Gitu. Iya, Tapi iya. kalau di media dia cepat, apalagi waktu itu saya berpikir, kalaupun saya jadi wartawan, Iya.
itu harus kalau tidak di Media Tempo di Kompas. Iya. Karena sudah apa tuh? Karena itu gengsinya juga Nah, itu, ya. gitu. Memang jadi pusat perhatian ya. Iya, itu kalau misalnya kalau media lain barangkali saya tidak tertarik gitu. Iya, iya. Nah itu yang ideologisnya. Ketika pragmatisnya, nah ini mohon maaf ya, Iya ya. dengan pragmatisnya bahwa waktu itu saya tahu betul untuk jadi dosen itu 1 bulan gaji 60.000 meskipun waktu itu waktu 2 tahun ya. Iya ya. 80% ya. 80%. Nah, Betul. Nah, sementara waktu itu di Kompas, saya pun kali waktu kuliah itu, Iya. saya sudah nulis di Kompas. Iya. Satu tulisan 125.000. Iya iya. Jadi sementara ini adik-adik bersama kita, Iya, iya. jadi itu pragmatisnya. Iya, pragmatis betul betul. Saya masih ingat tuh, Ah, mengatakan waktu mau berangkat itu sehari sebelum berangkat kan bilang sama saya kan, Iya. pertimbangan masih ada adik-adik yang mau diselamatkan gitu ya. Nah, kalau Iya. ya, nah itu betapapun bagi saya jadi dosen jadi wartawan itu sama terhormat lah. Iya, sebentar. Tapi memang ada cuma ideologis dan pragmatis yang akhirnya gebrak saya ke itu ke Itu berapa tahun jadinya di Kompas, jadi wartawan Kompas itu berapa tahun? saya sekitar 14 tahun. 14 tahun dari tahun Dari tahun 2008. Jadi begitu saya wisuda itu 2007 oh itu November, kemudian saya diterima itu terhitung terima itu April 2008. 2008 ya. Nah, tapi saya itu udah nulis jadi Iya. 2008. Itu Bukan 2008. 88 88. 88. 88. Saya 87 88. 87 88 Iya. betul. Karena saya tamat 85 kan. Iya. Aku kan di 2 tahun di bawah saya kan. Ah, iya. 87 saya tamat. 87 betul. Saya 85. kan. November tuh wisuda ya. November ya betul. Dan waktu itu ya kan waktu Taufik pas memutuskan itu kan. Sekarang memutuskan berhenti mundur di Kompas itu apa masalahnya? Kok udah 14 tahun nih? Boleh tahu. Dan saya ingat betul, awak tidak mau ditarik ke Jakarta. Ya, itu Beberapa kali dimagang di Jakarta, tapi Jakarta bagi awak jadi saya memang tempat ini. alhamdulillah ya. Iya. Apa yang saya inginkan itu dapat. Misalnya contoh begini, waktu saya masuk Kompas itu waktu kuliah, saya muncul menjadi wartawan. Saya pikir 2 tahun saya jadi wartawan di Kompas ini. Iya. Maka saya ditarik ke Jakarta. Iya, magang ya. Bukan ditarik, Ditarik ya. Pas waktu 2 tahun mau ditarik ke Jakarta. Oh. Cuma waktu itu saya ya bermain-main lah, sehingga akhirnya akhirnya tahun 96 baru lah, udah pasti saya bukan baru. Tapi tetap juga dipakai ke sana gitu. Iya. Itu. Istilah piket kadang-kadang ya. Gitu. Jadi Iya, iya. jadi apa gitu. Jadi memang saya jadi sampai apa ini kenapa kemudian saya apa memang pertama kondisi apa itu bahwa rupanya reformasi ini sebetulnya juga menghasilkan hal yang tidak kita duga, yang tidak perlu gitu. Oh. Begitu terjadi reformasi, media itu begitu bebas. Iya, iya. Nah, itu juga diakui oleh Kang Ilyas. Iya, iya. Betul. Sangat bebas. Iya, Memang betul. Dan sehingga sangat bebas artinya semua orang berebutan menjadi wartawan. Betul, Misalnya, betul. di kampung-kampung saya jumpai, misalnya saya ketemu lah misalnya di kampung saya. Iya. Ada keluarga saya SD pun tak tamat, tapi dia punya kartu pers. Iya. Sementara saya nih untuk jadi wartawan Kompas, untuk buat itu harus S1. Betul. Iya kan? Dan itu pun ada tahapan sana. Iya, itu ya. Pakai bintang Apa kalau dari bintang, berita iya. ya. Ah, Sampai jadi- bintang 3 ada salah saya. Dan Ada. 1 kan. Iya. Cuma itu kan 2 tahun loh. 2 tahun Nah, ya. bayangkan kita begitu berproses, coba Iya. orang kok begitu mudah dan begitu kemudian ya sehingga dan kemudian pers ini oknum ya bukan Ya, lembaga. bukan, ya. Sehingga itu menjadi bukan lagi sebagai Profesional. ideologi profesional, Ideologi, tapi memang untuk mencari Kesempatan. kesempatan gitu. Karena orang tahu bahwa Jadi- apa wartawan itu ditakuti Ya, gitu. sehingga tak ada lagi kebanggaan menjadi wartawan yang sama dengan apa gitu kan. Jadi itu yang Ya. ya itu di sisi lain yang tadi saya tidak mau pindah itu ya karena kalau saya pindah ya saya kan pertama awal kan sudah saya katakan tadi Iya, bahwa sudah banyak orang jadi wartawan. betul. Nah, kalau sudah banyak orang jadi dosen, kalau jadi wartawan itu ada. Terus bagaimana memperjuangkan daerah. Betul. Sementara saya menjadi wartawan itu saya balik ke awal memperjuangkan apa yang dilakukan di daerah. Meskipun daerah ini ya maksud saya gini. Ketika balik daerah itu saya juga tidak bisa 100% untuk di jurnalistik. Iya. Banyak hal lain maklum kita bisa ya karena di kampung kita banyak macam yang menunggu kita kan. Betul. Nah, itulah macam-macam lah gitu. Ini satu yang kembali kita kuliah kan di Program Studi Bahasa Sastra Indonesia. Ya. Waktu itu kita belum ada pelajaran jurnalistik.
Ya, belum ada kan. Setelah banyaknya Ya. alumni kita di Ya. jurnalistik, kita masukkan lah Ya. mata pelajaran jurnalistik itu kan. Hmm. Dan itu juga cikal bakal kita yang mensupport Rio Pos waktu itu kan, Ya. alumni kita. Nah, menurut itu selama kuliah di bahasa Indonesia itu yang mendukung untuk ke bidang jurnalistik itu apa? Karena kamu dapat ini, Opik kan tidak dapat ilmu pengetahuan Ya. tentang jurnalistik, Ya, cuma waktu itu kan logika berpikir dapat itu. logika berpikir ya. Kemudian bagaimana membuat kalimat-kalimat yang bagus dengan berdasarkan kadar-kadar tertentu dapat. Iya. Itu. Jadi, Pengetahuan bahasa. Jadi di Kompas pun modalnya tuh bukan modal yang pertama kalau kita nulis Kompas tuh kalimatnya lancar atau tidak. Aspek bahasa itu yang penting kan ya. Jadi penting. Jadi itu penting ya. Jadi apalagi kita waktu itu kan kita kan sudah belajar menyimak, Iya, sudah belajar menulis, Iya, kan, keterampilan belajar membaca. Jadi Iya. memang mendukung. Kawan saya kan kawan kita kan banyak misalnya S1 kan nuklir sih gitu. Iya. Jadi wartawan Iya. kan banyak. Iya. Apalagi kita Iya. lebih dekat dunia kita arti prodi itu dibandingkan yang lain. Gitu. Berarti kan aspek 4 keterampilan berbahasa itu sangat bermanfaat untuk yang Iya, jurnalistik. iya. Itu yang harus Iya. sadari oleh mahasiswa Iya. kalau ingin tamat nanti masuk ke Iya. dunia jurnalis kan. Ramalan untuk semua bidang kan? Bagus ya, Iya. semua bidang. Cuma gini, kita perlu kemampuan menyimak yang bagus. Gitu. Iya, Nah, itu kan sekarang lebih banyak orang tak mendengar kan? benar. Kedua orang lebih banyak. Iya. Kita juga perlu berbicara yang bagus. Iya. Sekarang orang kan tak perlu bicara. Iya. Pada Itu pun kalau menyimak dalam arti kata, arti sempit tuh. Kalau arti Melayu lebih luas Nah, lagi. itu. Iya kan? Iya itu. Arti sempit aja orang tidak Iya. paham gitu Iya. ya. Membaca itu kan? Iya, membaca. Membaca itu bukan hanya membaca Teks. tetapi Iya. juga membaca Situasi, situasi. keadaan ya. Iya. Nah, betul. Jadi, Artinya kalau maknanya lebih luas, iya. Nah, itu juga didukung oleh kondisi kita waktu kuliah itu sampai persaudaraan itu. Iya, Sehingga iya. kita ada rasa kebersamaan itu Kebersamaan, apa ya. jadi memang Dibangun oleh ya, tiga. dibangun itu. nah ini lagi, itu kan jurnalis. Ini kan terjadi kontradiksi ini. Ya. Sementara orang jadi sastrawan. Nah, Kalau dulu nih ya, ini bukan cara sekarang. Kecuali setelah sekarang kan ada perkembangan namanya jurnalistik sastra. Tapi kan bahasa jurnalis itu kan bahasa, kalau dulu kita mengatakan bahasa kering gitu. Ya, tidak ada neko-nekonya, bahasa memang bahasa real gitu. Sementara sastra bahasa imajinatif dan dia punya gaya, punya style gitu. Dia pertimbangan diksi bagai. Ini gimana mengatur dua dunia yang saling Tapi bertentangan? tidak bertentangan, tapi dia dipertemukan justru. Coba gini, bagi saya sastra itu adalah kemampuan untuk mengolah data sebagai simbol. Iya. Jurnalistik juga mengolah data. Jadi Betul. yang paling penting data. Jadi dengan menjadi saya justru kena wartawan saya bisa produktif menulis karya fiksi. Iya. Karena gini, saya data itu dapat di lapangan langsung. Iya. Jadi saya menangkap nuansa itu saya langsung. Jadi nuansa ini yang paling penting di dalam karya sastra bagi saya. Iya. Sebab nuansa ini dia gini. Dia bagi saya karya misalnya contoh gini. Kalau misalnya cerpen bagi saya. Iya. Cerpen itu adalah kemampuan kita mengorganisir data, Iya. kemudian untuk dijadikan simbol yang abstrak. Benar. Sementara data itu dicari dengan nuansanya itu lewat jurnalistik. Jadi banyak hal-hal yang saya kadang-kadang tidak bisa saya beritakan. Saya beritakan dalam pengertian secara teknis. Itu saya jadikan contoh gini. Pernah satu kali saya meliput, saya disuruh meliput desa tertinggal. Itu satu-satunya desa tertinggal di Dumai. Salah satu desa tertinggal Dumai, dan itu bersebelahan dengan pabrik dengan kilang minyak Putih Tujuh. Satu-satu desa tertinggal itu berada hanya sebelah parit. Bagaimana saya nak, kalau cara data jurnalistik, harus sebelah parit. Iya. Kan? Tetapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang menyentuh nuansanya itu. Maka saya buat cerpen, Salim Terbang dulu gitu kan. Nah, itu contohnya. Iya. Dan Terbang itu seseorang, saya waktu itu tak bisa lagi berkata macam kok bisa jadi begini ya. Sementara kilang minyak ini bisa mensuplai 70% kebutuhan BBM Indonesia. Iya. Tapi kok ada orang Desa miskin. sebelah Iya. Itu tak macam mana? Kemana kita mau mengadu? Tak mungkin. Cuma tak bisa mengadu. Kecuali kita mengadu itu apa? Maka saya buat itu Salim itu terbang. Dia kepada Allah lagi kita berserah itu. Jadi itu tak mungkin saya beritakan. Dan misalkan mungkin kepada Allah
itu nyata, tapi dalam berita tentu tak mungkin. Betul. Nah, kita pada Allah kebenaran itu memang tak jelas, tapi dalam sastra itu memungkinkan untuk dikatakan begitu. Berarti awak memadukan dua, satu real dan kedua rasa. Iya. Jadi, real itu untuk jurnalis, Iya. ya kan? Data real dia jurnalis. Iya. Ah, Perasaan, iya. kedua dan dua rasa. Gitu. Iya. Jadi fakta dan rasa. Makanya saya mengatakan bahwa seperti juga misalnya sastrawan terkenal dunia yang baru meninggal ya, Gabriel Garcia Marquez, dia mengatakan Iya. orang memuja-muja saya karena kata mereka imajinasi saya itu tinggi. Iya. Tapi imajinasi tanpa fakta adalah omong kosong. Jadi bagaimanapun karya sastra tetap ada fakta. Nah, itu. Itulah membedakannya dengan karya dongeng. Saya rasa karya dongeng tetap ada fakta. Tetap ada fakta. Cuma sejauh mana kita menelusuri fakta. Nah, itu lain cerita lagi. Oh. Dan dalam alam Melayu itu sangat luar biasa gitu ya. Misalnya contoh begini. Saya dapat misalnya dari saya mengamati apa yang dikatakan oleh Saiful Anwar ya. Iya. Ya contoh dalam pantang larang. Iya. Bisa sesuatu itu sebab akibat itu terjadi satu tak tahu. Ya contoh begini. Jangan anak gadis jangan duduk di bendul. Iya. Kalau di bendul dapat jodoh. Iya betul. Kan jauh sekali gitu kan. Betul. Sebab akibat itu kan jauh sekali ada bendul gitu. Kok bisa begini gitu ya. Tapi artinya pasti ada fakta di belakang balik itu. Jadi bukan omong kosong, pasti ada fakta pengalaman yang sekian berbalut demikian lama gitu. Iya. Jadi dia menjadi sesuatu yang simbol gitu. Baik, berarti itu sangat ada manfaatnya ilmu bahasa, ilmu sastra yang pelajari di S1 Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya. Berarti sesuai, artinya orang jurusan bahasa itu bukan seharusnya jadi guru yang formal ya, Bukan hanya jadi guru gitu. Jadi salah satu membuktikan bahwa ada pilihan lain gitu. Ya, Banyak pilihan lain. Ya. Ada juga yang alumni kita yang lari ke dunia politik ya. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian saya ingin menanyakan selama waktu kemudian kan awak mendalami agama. Ya, setelah berhenti dari jurnalis, itu bagaimana yang sudah keharusan. iya sudah keharusan ya. Artinya kan ada dunia yang kalau kata orang dulu ya, kalau dunia jurnalistik itu kan tanpa ada batas waktu. Kita boleh malam, bahkan ada yang katakan kita hari ini bisa di bintang 5, besok bisa di kolong jembatan, kita bisa bergaul sama siapa saja gitu. Orang yang baik, orang jahat, karena itu mungkin dia sumber berita gitu. Bisa saja besok berbicara dengan kiai, hari ini bicara dengan pelacur. Dunianya kan sangat-sangat, kalau dikatakan hidup liberal lah, bebas gitu ya masuk. Tahu-tahu akhirnya awak mundur, kemudian memang harus mendalami agama. Dan sekarang udah fakih, saya lihat udah siap orang janggut panjang gitu. Nah, itu dimana timbul kesadaran apakah dari dunia yang dialami jurnalistik sama sastra itu atau apa? Tapi saya rasa itu memang tujuan kita untuk hidup ya. Oh, Jadi kita untuk mendalinya ada betulnya gitu kan. nah maksudnya di waktu muda apa tidak segitu intensif gitu? Apa karena usia bertambah timbul kesadaran? Apa setelah punya anak itu kesadaran kan? Atau waktu saya kecil kan sangat taat. Oh begitu. Nah, saya bagi yang maaf. Iya. Bukan artinya gini. Mendekat ya. Nah, waktu kecil lah saya itu gini. Tadi saya bilang kakek saya sebelah ibu itu di samping seorang ulama. Itu bilang ulama. Iya ulama. Dia mau ulama dan saya sangat dekat sama dia. Oh dari pengaruh di kakek. Nah, kakek jadi tertanam ya? saya yakin bahwa secara psikologi Iya. itu akan muncul ketika kita berumur sekian itu akan muncul lagi. Jadi, kakek saya itu, nah ini sebenarnya itu dia gini. Kalau kakek sebelah bapak itu di kampung lain kan. Iya. Kalau sebelah Ibu. ibu itu memang kami sekampung. Iya. Dia memang dia salah satu imam di situ kampung itu dan dia tuh Itu kamu belum hitung. Jadi ibu itu hitung. iya tuh betul. Kalau apa? Bapak orang Bantar kan, apa di Pasar Panjang kan. Oh Bantar, iya betul. Kakek saya ini dia tuh dia khutbah tuh dalam bahasa Melayu. Nah itu jadi apa gitu. Kemudian saya juga ya di madrasah artinya gitulah, artinya Didikan ya. ya ini juga di waktu kecil itu ya saya sangat dekat dan kakek saya itu tidak pernah dia sholat di rumah. Saya tahu juga bagaimanapun dia tuh Sholat di masjid. pasti di masjid dan dia langsung imam apa macam gitu kan. Jadi panutan lah. Dan itu jadi saya misal waktu kecil orang karnaval kan waktu kecil Iya. saya juga ingat loh karnaval
Saya justru tuh pakai energi. Pilihan. Ah, Oh. jadi kemudian alhamdulillah ketika saya berumur 33 tahun, Iya. saya ditelepon oleh kantor, "Pip, kau mau naik haji tak?" "Mau," saya bilang. Oh. Jadi dia memang talent. Iya, Jadi, jalan Tuhan. ya itu yang memang, dan ya memang serasa itu. Tapi ya saya mudah-mudahan tentu tujuan kita yang kata berhasil itu kan kalau kita semua optimal ya. Betul. Nah itu. Nah, lagi yang saya mau tanyakan, cuma saya tidak punya data lengkap ya. Kalau kata dewasa kita kan harimau mati meninggalkan belang, ya kan? Gajah mati meninggalkan gading. Jadi ada sesuatu yang monumen ya. Sekarang Taufik sudah menulis karya. Sastra mati itu meninggalkan karya. Sudah berapa karya yang dilahirkan berbentuk puisi yang dibukukan berbentuk buku ya, berbentuk cerpen kah atau kumpulan cerpen, untuk novel itu ada berapa karya? Ya dengan buku sekolah bagaimana gitu ya. Oh, dengan buku sekolah juga? Buku sekolah itu udah 20-an. Udah 20-an. Kalau di bidang sastra ada berapa? Bidang sastra kalau puisi 4 ya. Novel 2. Kemudian cerpen 4. Cerpen 4 ya. Esai. Kumpulan cerpen ya, kumpulan cerpen. cerpen. Ah, iya. Yang diterbitkan Kersindo itu ya. Yang cerpen itu ada yang di Grasindo ada, tapi juga di Kompas ya. Itu Kompas ya. Di Kompas. Malah kalau puisi kan juga puisi malah satu puisi itu dalam bahasa Inggris dan Jerman ya. Kemudian itu diterjemahkan orang ya. Iya. Tahun 2015 untuk ada book fair di Jerman begitu ya. Iya. Buku saya itu alhamdulillah diterjemahkan untuk orang sana. Dan ada dunia lain yang saya lihat juga, dunia bisnis. Ya kan? Tapi masih berkaitan dengan juga bahasa. Kan mendirikan yayasan waktu itu. Iya. Pernah 2 kali mendirikan yayasan, satu dengan saya, yayasan membaca. Kita membangun sekolah di Tanjung Sama, SMA ya. Itu udah pernah kita lakukan. Lalu untuk vakum kegiatannya karena kita jarang bertemu lagi. Kemudian ada yayasan pusaka. Yayasan pusaka. Sebagai penerbit. Ya, Itu betul. berapa tahun? Masih berlanjut? Sampai sekarang yang pusaka itu sama seperti yang membaca itu masih hidup. Iya, masih ada. Masih artinya. ada, ya, masih ada. Aktivitasnya yang apa? Iya, betul. kalau yayasan pusaka yang pusaka itu masih ada gitu kan ya. Memang dalam di samping penerbit kita kan buat sekolah juga dulu akademik senian ya. Iya. Memang 5 tahun terakhir ini vakum lah karena kesibukan kawan-kawan gitu ya. Iya. Sebab itu saya tidak lagi di eksekutifnya kayaknya. Nah, itu saya coba biasa sebagai pembina pendirian. Nah, bukan apa sih? Oh, AKMR ya? AKMR. Oh, berapa tahun AKMR? AKMR kami dari 2002 buat itu sampai 2008 ya. Berapa? Berarti udah ada 4 kali tamat? Apa? D3? D3. Ada beberapa kali tamat. Berapa kali tamat? Kemudian diambil oleh Sagam? Bukan diambil, kita nyerah. Oh, kita iya, diselamatkan oleh Sagam lah kayak gitu. Dan kabarnya sampai sekarang yang terdaftar tuh masih Yayasan Putari Riau. Ini kawan-kawan kemarin minggu lalu bilang gimana kalau kita lanjut, silakan lah, dia bilang mau lanjut. Dan terakhir memang tidak ada mahasiswanya atau vakum gimana? Karena kita tidak menerima, jadi gini. Itulah yang Sagam ya. Mereka mengambil kebijakan mau digabungin ke Lantang Kuning gitu. Iya. Tapi kan ini kan kemudian ya sekian tahun tidak menerima mahasiswa baru, pada akhirnya bulan lalu kan mahasiswa terakhir. Iya. Jadi kalau mau dihidupkan oleh lagi itu masih ada punya kesempatan gitu. Masih bisa. Nah, kalau begini, ini kita diskusi ya. Saya melihat mungkin ada ketidakpaduan program, ya, atau berjalan sendiri gitu, atau mungkin belum sempat duduk bersama. Dulu zamannya gubernurnya Pak Sri Zainal kan ada rencana ini beberapa bulan tinggal lagi. Ada orang seorang Riau sebagai pusat. Itu sama Pak Saleh. Sama Pak Saleh. Nah, itu kan 2020. Kalau dihitung bulan kan tinggal berapa lagi nih? Oh iya. Ya. Udah selesai ya. Udah selesai dah. Sementara pencapaian itu kan belum terlihat betul ini. Iya. Satu. Yang kedua, ada keinginan besar, program besar, bukan keinginan doang jalan gitu. Yaitu pengajaran tradisi Melayu di sekolah, ya kan? Nah, kenapa dulu pernah wacana saya pernah menyampaikan, kenapa tidak AKMR ini dijadikan basis guru-guru untuk budaya Melayu, karena sudah fokus di bidang seni gitu. Tapi kan begini, kan ada perbedaan juga kan. Kalau misalnya untuk
gini, kalau di kurikulum kan memang ada kesempatan kita untuk mulok. Iya. Pun tadi saya juga mengelola mulok gitu ya Hmm. di lembaga adat Riau. Hmm. Dan mulok itu kan ada dia kalau apanya itu kan harus misalnya ada PPG itu kan ya, Iya. Pendapatan Guru. Dan itu boleh kalau dulu tuh harus guru besar negeri. Iya. Tapi sekarang boleh swasta. Iya. Nah itu kita tak kita tidak melihat itu diurus gitu kan. Iya. Sehingga pada tahun 2018, nah, 2018 Pak Wan Tam Hasim Iya. ketika haul dan ini ditanya kepada kita di lab apa yang harus dilakukan supaya yang cepat yang mendesak betul muluk, maka kita susun kurikulum apa segala macam. Iya. Nah, itu yang Wismar Afriya yang juga alumni Tim kita 8, juga, iya. tim 8 yang mesti yang memimpin gitu kan. Iya. Itu yang kita budaya itu yang ya. Jadi kalau AKMR itu kemarin itu memang bertujuan itu memang untuk membentuk seniman, bukan guru. Itu Tapi dia bisa ngajar tuh oke. Nah, sekarang untuk akreditasi mengajar mereka harus ada ilmu pengetahuan guru. Nah, itu yang tadi BPK itu. Iya. Nah, jadi kalau gini, itu AKMR. Dan setakat ini kita melihat AKMR itu untuk tujuannya yang awal itu tercapai. Begini contoh. Kalau misalnya 15 tahun lalu, Iya. kita misalnya mau mencari pemain biola, Iya. itu susah kan? Iya. Kalau sekarang merajuk seorang sekian tampil gitu. Iya, iya, Jadi betul. ternyata dari mereka. Iya. Itu jadi memang sekian yang memang demikian. Cuma kalau untuk jadi guru mulok, kalau untuk sekedar honor bisa, tapi kita dan kaitannya nanti ke apa misalnya untuk jenjang yang lebih, yang katakanlah untuk sertifikasi, Iya. itu kan berat gitu. Tapi kan begini. Kurikulum ada, tenaga pengajar nggak ada. Apa yang akan terjadi? Nah, itu makanya bermasalah juga gitu. Nah, ini saya beri contoh. Saya nggak tahu apa sekarang masih berlangsung di Sumatera Barat, kita tetangga ya. Itu UMP itu katanya ada program kerjasama dengan Pemdanya membuka program guru budaya itu program D3. Tapi mereka itu sudah ada komitmen diangkat jadi guru honor dan dibayar oleh Pemda. Makanya kita AKMR itu, Nah, AKMR itu tidak ada satupun orang anak yang nganggur. iya, itu saya katakan. Saya pernah jumpa di apa nih di Bagan. Jadi mereka Ya. jadi honor, guru honor, Iya. itu, mereka terpakai. Gitu. Iya, tapi itu tadi karena mereka tidak latar belakangnya itu ilmu murni, Nah, untuk sertifikasi mereka susah. itu. Tapi kalau mereka itu ada double degree, 2 gelar ya, dia punya sertifikat sebagai seni, kan ini AKMR kan mengarah seperti isi, ikatan isi kan. Kemudian dia ditempang yang kurikulum mengajar, ya, yang sekarang kan profesi, kan mereka dapat bisa diangkat. Minimal mereka bisa ikut sertifikasi walaupun dosen honor, walaupun guru honor. Karena syarat sertifikasi itu ada honor yayasan, ada SK-nya 5 tahun. Ya udah kan. Udah. Ya. Jadi ada kemungkinan bisa hidup. Ya. Jadi di samping kita tidak tahu juga. Memang ada yang masuk ingin jadi seniman, Ya, ingin dalami bidang seni. Ya, ya. Sedangkan di FK juga ada orang Ya, berpikir ya. seperti itu. Ya. Anak-anak Saya bisa- juga seperti itu juga waktu saya masuk FK itu kan Iya. tapi jadi guru kan, Iya. jadi seniman, jadi sastrawan. Iya itu. Jadi maksud saya itu bisa dua sisi yang harus ini karena kenapa itu tidak dipikirkan? Karena sayang membangun yang baru itu kan susah. Iya. AKMR itu udah dapat nama gitu, udah dapat nama di daerah, udah dapat nama, alumninya banyak yang honor gitu. Iya. Saya nanya di beberapa daerah pas turun guru seninya dari AKMR Pak, gimana itulah persoalannya Pak, nggak bisa kami angkat, kan itu persoalannya. Iya. Sementara mereka tuh memang bagaimana perlu makan, perlu ini gitu. Iya. Iya. Itu ya mungkin yang kawan yang apa nih mungkin akan memikirkan itu juga. Nah, maksud saya apakah itu tidak bagian dari pemikiran dari LAM gitu? Karena di LAM sebagai apa? Iya. Sebagai apa? Sebagai sekun Oh, sekretaris umum. di MKA-nya. Iya. Kalau LAM belum sampai gitu pekerjaan LAM itu baru tak pada kurikulum dan penilaian buku aja gitu. Jadi tapi kita berpikir bagaimana pelatihan itu yang ditanamkan gitu. Pelatihan. Ya. Misalnya contoh bagaimana misalnya bekerjasama dengan Unila dan Afril gitu misalnya
sudah 2 angkatan kan, tapi juga sudah 2 angkatan di TOT gitu kan. Yang guru itu yang dari pendengarannya seperti itu. Sampai kita mendorong adanya PPG. ya PPG itu. Tapi nampaknya sepertinya Ladang Kuning yang mengambil, Ladang Kuning dari dulu tak mau kan. Ya, karena dia ada pengusaha budaya. Karena dia ada pengusaha budaya. Tapi maksudnya ke KFK sebab di guru tak bisa ke Fakultas Budaya atau dia berdiri langsung di bawah rektor boleh. Sebetulnya setahu saya ketika Bu Saidat mendirikan bahasa Prongsuri itu, kita tuh ada sebetulnya pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Sekarang daerahnya itu yang dihilangkan. Nah, izin operasionalnya pakai daerah. Daerah. Nah, cuma waktu itu saya tidak tahu bagaimana yang ke daerah itu tidak munculkan. Itu kita ada tradisi Melayu, semuanya kita masukkan di sana. Kalau itu ditumpangi jadi bagian dari jurusan, saya rasa tidak ada masalah. Kita punya pengajaran yang cukup. Iya. Baik, kemudian sekarang di samping tadi ada dunia jurnalistik, awak juga dunia sastra, kemudian awak masih sekarang yang mendalami agama karena kita kampung Abadi kita kan akhirat ya. Masih tunak juga, masih dalam sisa hidupnya masih berkecimpung di bidang LAM ya, di budayaan gitu. Dan saya memantau ada 2 kali mencalonkan diri jadi DPD. Nah, itu kenapa kau memilih jadi DPD itu apa? Untuk menyuarakan atau apa? Atau ada yang belum puas nih jadi zaman jurnalistik? Saya gini, cita-cita saya itu kan sebetulnya dari kecil itu 3. Iya. Pertama jadi militer. Ada juga begini. Makanya saya dulu paling aktif di Pramuka. Dan guru baris saya itu baru sudah meninggal dalam usia 80 tahun. Itu polisi dia. Iya. Yang kedua, saya juga bercita-cita ingin jadi politikus. Oh, dari kecil kan ada? Ada. Dan ketiga memang saya bercita jadi pujangga. Jadi dari militer tak mungkin lagi. Tapi jadi politikus waktu itu memungkinkan. Iya. Kenapa tidak masuk partai? Kalau menurut saya memandang partai itu kita tidak bebas, kita ingin menyuarakan sesuai dengan walaupun itu punya masyarakat tapi sesuai dengan hati nurani kita. Kalau partai kan bagaimanapun suara nurani partai yang bicara. Kita terikat dengan kebijakan partai. Ya, ini kita ada kesempatan ini, kita ada kesempatan ini begini. Meskipun pada giliran saya juga menyadari bahwa untuk menyuarakan hati nurani itu memang bukan semata-mata di panggung politik, tapi juga bisa di panggung juga bisa di dunia terluar sendiri. Iya. Bahwa kita memang kita tidak bisa menentukan itu ya, tapi ya itu sekarang ya makanya itu ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Coba karena kita tahu kalau kita tahu tapi kita tidak mau terlibat itu kan juga menjadi beban bagi kita, sesuatu yang tapi tetap saya akan bicara secara budaya sebetulnya. Iya. Gitu. Tapi kalau bicara gini, kita kan masyarakat yang paternalistik gitu. Iya. Kalau kita bicara sebagai anggota DPD, kita menyuarakan budaya itu akan berbeda sekali kalau kita seorang penulis mencari budaya. Iya. Efeknya kepada masyarakat dan pemerintah. Iya. Kayak gitu kan. Itu menurut jadi kalau DPD seperti itu, makanya dalam kampanye saya lebih menekankan bahwa pembangunan itu kepada kebudayaan. Tapi siapa orang mau beli kebudayaan itu kan gitu kan. Sampai sekarang mungkin tidak kan beli dalam tanda petik gitu menurut saya. Tapi kan begini, sebetulnya orang sekarang kan, kalau menurut saya nih, ini kita sedikit menyinggung kebijakan pemerintah. Pemerintah kan kita menggunakan, kalau saya melihat sekilas nih pandang saya, kan konsep sinterklas, bagi uang. Sementara kita bicara tentang Pancasila. Pancasila tuh kalau kita lihat dari telusuri darinya, kan dari akar budaya. Kalau menurut saya nih berpikir, kalau misalnya budaya dan pelihara, semua budaya pelihara, Pancasila udah otomatis terjaga. Iya lah betul. Iya kan? Iya. Nah, kembali ke kita Melayu nih. Kalau ke Melayu nih, kalau budaya Melayu ini terjaga di kampung-kampung, ya kan? Di pelosok-pelosok itu terjaga, itu lestari budaya Melayu. Nah, sekarang kan kita inginkan balik dari atas ke bawah untuk mengingatkan dengan buat kurikulum begitu. Apakah tidak yang khawatir terjadi kegagalan? Enggak begini, kalau mungkin tambah kuat gitu. Kalau kita bisa misalnya gini, kita kalau kawan-kawan sudah banyak juga berjuang. Iya. Tentang
Muluk ini kan. Iya. Tapi kalau menurut saya gini, Muluk ini pelaksanaan ini kan masih Belum jelas. belum menggembirakan ya. Dan menurut saya setelah saya mengamati di lapangan, sekarang ini memerlukan tekanan politik. Itu sekarang tidak ada. Iya, tapi itu betul. Nah, itu Iya. kalau perlu tekanan politik, masalah sertifikasi, masalah apa itu selesai semua. Contoh gini, saya kemarin misalnya ini insya Allah nanti dibawa kawan-kawan dari penerbit buku saya, kayak buku Iya. sekolahnya. Kami kemarin bulan lalu ke salah kabupaten, saya sebut kabupatennya. Jadi di antara itu kan guru-guru ikut. Di antara guru ini ada yang mengatakan, saya bisa sertifikasi Pak. Model saya bilang potensi lokal. Iya. Tapi guru sekolah lain mengatakan bisa. tak bisa. Operator tak menerima. Artinya tergantung pada operator. Iya. Nah, tekanan politik kenapa? Kepala Dinas Kebudayaan misalnya bupatinya menekankan bahwa operator isi ini sebagai muatan lokal. Selesai Pak itu. Bisa sertifikasi. Nah, itu contohnya kan. Iya. Tapi itu kan satu sisi Ah. menyelamatkan. Artinya gini, kalau saya misalnya seorang anggota DPD, Iya. saya menyuarakan itu kan lebih cepat. Sekarang nih, sekarang ini Muluk itu yang punya ketentuan cuma provinsi, sementara SD SMP itu urusan kabupaten kota. Iya. Belum ada satupun kabupaten kota itu yang memiliki. Sampai sekarang, berapa tahun kita ngurus ini? Jadi apa langkah? Hah? Apa langkah? Kita ya kalau kita di dalam gerakan moral, kan menggesa itu mengimbau. Tapi kalau saya anggota DPD, nah itu contohnya gitu. Iya. Kalau saya anggota DPR RI, misalnya contohnya, Iya, betul. akan lebih apalagi kalau saya di komisi yang itu kan. Tapi gini, saya teringat konsep pendidikan Ki Hajar, ya, Ya. bahwa pendidikan itu kan berlangsung pada cikal budaya. Ada sekolah, ada rumah tangga, ada masyarakat. Bulog itu sasarannya ke sekolah, Iya. ya kan? Iya. Bagaimana dengan rumah tangga? Bagaimana dengan masyarakat? Sementara sebetulnya kebudayaan Melayu itu, kebudayaan manapun, itu yang tercermin itu dua ini nih, Iya. masyarakat dan rumah tangga. Kuat rumah tangga, masyarakat otomatis hidup. Kuat masyarakat, rumah tangga otomatis hidup. Gitu. Kalau saya mengatakan, kalau dua ini jadi kuat, bisa jadi Muluk nggak penting. Ya. Bisa jadi ini, karena udah hidup budaya itu. Nah, yang dua ini bagaimana nih? Begini. Nah, gini, itu ya. Gini. Iya. Kalau kita makan di dalam itu membagi Muluknya dua. Iya. Satu untuk yang formal, Iya. yang kedua non formal. Iya. Yang non formal contoh misalnya gini, contoh bagaimana misalnya di bandara menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Nah, sisi tapi lain non formal ini misalnya arsitektur gitu ya. Iya. Dan itu diharapkan bisa menjalar kepada masyarakat. Iya. Tetapi yang bisa terukur dan bisa apa itu tentulah pendidikan formal. Betul. Jadi kita artinya mungkin kita akan lebih mengejar dulu yang pendidikan formal. Kalau anak-anak ini, kita tak berharap misalnya anak-anak ini, kalau kita lihat ini ya, anak-anak ini, kalau kita beri dia pendidikan BMR itu, saya rasa 15 tahun lagi akan lahir generasi Riau yang betul Riau Nes. Contoh begini, itu dalam kurikulum itu jelas. Iya. Dan sehingga dia kan nanti punya anaknya, pada anak dia harapan. Kita pada harap generasi kita barangkali tak punya harapan. Tak punya harapan yang betul-betul kuat. Tapi pada anak didik masuk harapan. Contoh begini. Selama ini mana kita tahu misalnya contoh begini, bahwa orang Riau itu ternyata adalah orang yang pertama di Indonesia yang melawan penjajah. Di dalam BMR itu ada ya. Tahun 1511 Portugis dijatuhkan oleh Melaka. 1512 orang Riau sudah menyerang ke Melaka. Iya, tapi- Itu contoh. Iya. Contoh. Artinya memberi kebanggaan. Iya. Nah, jadi itu contohnya bagaimana manusia Riau ini hidup tuh bisa ditelusuri setelah 40.000 tahun sebelum Masehi. Itu misalnya contoh itu sama dengan Sangiran Jawa disebut manusia awal. Yang di Riau itu cuma tidak ditemukan kerangka orangnya ada, tapi kalau peralatan sama. Berarti yang dulu hanya Jawa Sangiran berarti di Riau ada. Apalagi kalau kita bicara soal kerajaan-kerajaan itu kan memberikan satu kebanggaan. Nah, memberi kebanggaan akan menanamkan rasa Riau tuh pada anak-anak sekarang ini kita harapkan nanti gitu kan. Ya itu kan pada aspek pengetahuan. Iya. Ya kan? Iya. Budaya itu kan lebih pengetahuan tuh akibat dari perilaku. Iya. Yang harus kita lestarikan itu kan perilaku. Iya. Dari perilaku kita nanti dia mengkaji aspek Cuma pengetahuannya. yang maka kita bilang tadi yang bisa diukur pada pengetahuan itu. Iya. Perilaku itu tidak bisa sekali. Ini contoh yang saya katakan tadi. Di dalam psikologi ini contohnya. Dalam psikologi, misalnya seseorang yang anak mengalami kecelakaan pada umur 5 tahun,
kecelakaan yang tragis, dia akan muncul lagi benda itu pada usia 24 tahun kalau lebih itu akan timbul suatu mana traumatik. Begitu juga kalau kita belajar misalnya contoh. Sekarang anak-anak sekarang dia upin kan banyak yang suka gitu ya. Insya Allah 20 tahun akan datang dia akan berpikir seperti itu. Nah itu jadi itu kan aplikasi ini memang perlu lama. Iya, artinya itu harus ada disandingkan perilaku anak itu dengan perilaku budaya yang dalam arti kata sekarang ini sudah langka di masyarakat. Ya, itu dalam bentuk hal yang lain. Ya, itu makanya dalam kurikulum kita disusun oleh itu kawan-kawan yang belum. Misalnya kawan contoh, misalnya SD ini misalnya contoh bagaimana kan kita kan orientasi pada karakter gitu ya. Nah di kurikulum 2013 yang mulok ini memang karakter Melayu itu. Kalau misalnya di pendidikan nasional itu ada 18 item kata menurut Griffin, tapi di Melayu itu 29 item gitu. Nah, itu yang mulai ditanamkan secara mulai dari SD itu. Contoh, karena sekarang saya juga sedang menulis buku SD. Kami diskusi misalnya, betul bagaimana untuk misalnya untuk SD misalnya, SD buku itu harus tematik. Tematik bagaimana ketakwaan pada Allah Ta'ala. Ketakwaan pada Allah Ta'ala itu bukan berarti kamu harus tahu pada Allah Ta'ala, kan tak tahu itu kan, tapi bagaimana harus ditanam. Itu yang bisa dilakukan. Gitu. Iya, maksud saya begini, dunia anak-anak sekarang kan dunia visual, dunia gadget, tanpa ada perkuliahan kondisi COVID ini juga mereka sudah, jadi jadi virus bahkan. Kalau sekarang tidak bisa jadi virus, memang dari dulu kan. Sekarang kami juga memprogram itu. Itu. Tapi saya tak bisa katakan sekarang, sebab ini kami itu saya baik sama kawan saya di luar maupun di dalam juga sedang memprogram itu. Jadi maksud saya itu di samping pendidikan formal, mulok itu, alangkah baiknya kita serang juga dunia itu memang digital itu memang harus dilakukan. Jadi memang harus dilakukan. Saya pun sekali gini, sebab gini, saya memang ketika S1 saya itu FKIP tapi saya ngambil S2 kan di komunikasi. Iya. Dan komunikasi itu sebetulnya masih berhubungan dengan bahasa. Sebab kalau mengambil kepada kebijakan waktu SBY misalnya contoh, SBY menerjemahkan unsur budaya bahasa itu komunikasi. Iya. Dan komunikasi mau tak mau kita harus. Ya modal dasarnya komunikasi kan memang bahasa. Ya itulah. Tapi bahasa itu pun kalau dia hanya sekedar bahasa saja, tidak ada modal budaya, makanya di sini diperlukan komunikasi, tapi juga ada alatnya. Alatnya apa sekarang? Itu media sekarang. Iya. Dan sekarang ini, ya mau tak mau sekarang ini dunia audiovisual itu memang luar biasa. Gitu. Karena itu saya katakan begini, ini mohon maaf ya, kawan-kawan itu kan punya bahan nih, punya bahan tentang budaya Melayu. Kenapa itu tidak diangkat cepat gitu? Udah diangkat. Nah, ini berupa buku, berupa visual. Misalnya contoh Richard lah, kita ada tentang budaya Melayu Riau itu. Iya. Yang di luar yang tadi kita bicarakan, dia sudah 3.000 item. Kalau kita juga lihat misalnya pantau misalnya di dalam Riau gitu, ada puluhan sudah dianukan. Nah, kita yang tahun depan ini itu memang sudah diprogramkan sampai tapi saya belum bisa katakan ini sampai sesuatu yang orang tidak menduga itu bisa terjadi. Itu insya Allah nanti kita buat lagi gitu. Nah, karena ini awal adik komunikasi ini, dia banyak orang hebat masak, tapi cara mengidangnya tak pandai. Nah, sekarang yang jadi persoalan karena master komunikasi mungkin barang itu sudah ada, tapi mungkin cara menghidangnya kurang bagus. Itu yang saya katakan juga harus disesuaikan dengan yang calon yang menantangnya itu. Ya itu tadi. Contoh gini. Ya, sampai kita pertimbangkan berapa menit. Sampai kita pertimbangkan. Itu sudah kita, misalnya contoh dulu saya kan juga pernah produser grup band Sagu kan. Klip itu berapa menit? Yang bisa contoh lah. Nah, kalau di sini berapa menit? Nah, bagaimana menghubungkan, kita belajar itu. Soalnya tahun depan yang kita laksana, ini kan 2 bulan ini. Bagaimana menghubungkan buku ini dengan web. Buku ini berhubungan dengan web gitu. Atau perangkat ini, bagaimana perangkat ini ada di dalam buku, ada dalam perangkat. Insyaallah tuh tahun depan lah begitu. Baik, kita sudah banyak bincang-bincang, Wik. Sudah kemana-mana kita bincang dengan dunia Taufik juga, dan saya terima kasih. Sekarang kalau menurut Taufik nih,
dalam kita belajar dulu dengan guru kita, dosen kita Hamidi, kita melihat perkembangan, tapi juga tahu perkembangan karya sastra itu kan pernah terputus dari abad 19 itu. Zaman Raja Haji kan putus, regenerasinya kan putus, ya kan? Khawatir nggak bahwa ini regenerasi penulis di Riau ini terputus? Karena begini, benar, karena gini, setahu saya pada tahun 1900-an, sebelum masuk abad 20, itu secara nasional bahkan, kayak penyair nih, dia disiapkan, ini penyair abad ke-20. Tapi saya tidak pernah mendengar sekarang penyair abad 21 gitu. Jadi regenerasi, kita ingat enggak? Kasus misalnya waktu pertama kali kita bawa beberapa seniman muda Riau kayak Murpas Saulian, Kuni, waktu ke Melaka, dan kita duduk di Johor Baru. Nah, akhirnya orang-orang itu jadi ya, bukan karena itu ya, tapi barangkali itu juga memacu mereka masuk di dunia internasional, seminar gitu. Akhirnya mereka juga terpancing untuk berkarya, menyukai itu. Mungkin kita tidak bisa mengatakan itu satu-satunya. Jadilah mereka ini beberapa orang gitu, yang dalam selawat itu 6 orang kita bawa gitu. Nah, regenerasi itu sekarang gimana? Kalau sekarang luar biasa. Nah, yang sekarang ini? Iya, luar biasa. Jadi gini, waktu tahun-tahun 80-an, Iya. mungkin awal 90-an, saya pernah menulis, mengusung keranda sastra di Riau. Dan arti waktu saya mengatakan sastra Riau mati. Iya. Itu sebetulnya. Iya. Tapi beberapa bulan lalu, saya meralat ucapan itu. Saya bilang, ternyata tidak mati-mati, dan malah hidup luar biasa hebatnya. Waktu ada puisi ya? Ada, saya dulu ada di wawancara TV ada acara di apa itu di MTQ kemarin itu. Iya. Apa nama acara gitu? Saya tuh, kenapa itu begitu? Nah, kalau sekarang ini anak-anak muda muncul macam-macam sekarang. Betul, luar biasa sekarang muncul. Dan mereka tuh kalau dulu seolah-olah sastra itu hanya milik orang Melayu atau orang pribumi sekarang. Iya. Nah, kan gitu. Iya. Itu pasti kita ngomong gitu. Ini Iya. hanya bukan masalah atau Iya. anak gitu. Misalnya contoh Murpas Saulian. Iya. Siapa itu ya. Kalau itu memang katakan Bumi Putra gitu Iya, kan. iya. Dan waktu itu, saya kemarin 2 hari lalu ada diskusi. Waktu itu sudah mengambil satu sikap bahwa akar kreativitas kita itu sejarah. Iya. Dan sekarang ini yang menjadi sastrawan itu bukan hanya sekarang anak-anak Riau ini. Dia orang Riau gitu ya. Iya. Tapi tidak akhirnya dia, kalau kami kan keturunan Iya, Melayuannya itu ya. Sekarang orang lain. Tapi tanpa kita sadari, mereka tetap mengambil sejarah itu sebagai proses kreatifnya. Itu luar biasa ya. Nah itu jadi sekarang muncul banyak sekali. Iya. Nah, saya melihat kan kerja anak kampus. Saya enggak bisa kayak tempurung, katakan tempurung Iya, iya. di kampus saja gitu. Di bahasa Indonesia aja. Kalau dulu kan jelas beberapa Iya. nama Al-Azhar, Dasdi, Iya. Muncul dari kampus. kan. Wisi Marwin dari Sekarang muncul dari komunitas. Itu tadi saya Sekarang katakan. muncul dari komunitas. Saya memikir khawatir saya ngomong gitu. Yang dari kampusnya kita udah Betul lah. berusaha Jadi, semaksimal. itu nih. Jadi Ah. gini, barangkali gini. Saya juga begini. Kalau kita kampus dulu, keluarga kita kuat gini. Barangkali gini. Mungkin karena posisi kampus kita dulu itu di kota. Tapi tahu nggak? Kita udah berupaya nih membangun. Misalnya semangat menulis nih. Bahwa bahasa Indonesia itu sudah menerbitkan buku hampir 100 judul. Hampir 100 judul. Dan beragam macam. Bukan hanya apa? Ada misalnya mantra. Kita membuat buku mantra asli mantra. Cerpen. Dan udah ada penulis novel kita. Udah ada penulis novel gitu. Kita akan merambah. Target saya nih pada akhir Desember ini jadi YouTuber. Kenapa harus ada YouTuber? Ini harus direbut sebagai wacana. Karena mereka itu sudah menulis. Gimana publikasi? Karena mungkin orang. Kalau dulu kan kita kan di koran. Sementara dunia sekarang orang menanya mau nonton TV atau YouTube. Orang menanya ke YouTube. Hanya dari itu anak-anak kita arahkan sekarang punya YouTube sendiri, channel sendiri. Jadi karya-karya mereka akan publikasikan di channel mereka sendiri. Itu satu. Yang kedua, kami sudah mengarah sekarang karya sastra itu bukan sekadar untuk dinikmati, tapi ada unsur komersialnya tanpa meninggali unsur dialis. Misalnya begini, dalam tradisi kita pantun itu, ya kan untuk menghibur, untuk bercakap, komunikasi. Tapi kita lupa ada lagu-lagu yang liriknya pantun, Tanjung Katung misalnya, kan ada nilai komersialnya. Coba kita pakai misalnya instrumen
Ya, kalau lagu-lagu tradisi rakyat kita kan umumnya pakai pantun. Iya, itu Yang tadi. fokus sekarang banyak contoh lagu-lagu pop Wansing itu pantun sih. Iya pantun. Nah, kenapa tidak? Itu jadi kami sekarang masuk Indonesia itu udah mulai anak-anak mau garap pantun, walaupun tidak orang seni, tidak orang sastra, mereka akan Kalau memang kita sekarang ada media YouTube itu kan, Iya. itu beda anak muda gitu. Iya. Nah, itu yang saya bilang bahasa itu bagaimana dengan membahasakan pada mereka Iya. gitu kan. Cuma yang harus barangkali dibantu oleh teman-teman itu mewarnai konten mereka itu kepada budaya gitu. Ya, itu. Nah, jadi tambah lebih cepat penyebarannya. Gitu. Cuma situ ada juga kelemahannya. Kelemahan ini proses editingnya yang payah. Sekarang gini, saya contoh gini ya. Ya. Sekarang orang nih tak seperti kita dulu. Dulu kita menerbitkan buku susah, sekarang menerbit buku tuh murah. Betul. Sehingga seseorang sekarang mau mempublikasikan karya mudah, Iya. pakai Facebook, pakai Instagram, Iya, atau betul. sebagainya. Iya. Tapi nanti proses editing tidak kurang. Ya itu titik lemahnya. Nah itu tidak lemah. Sebab Iya. apalagi sekarang gini, apa sekarang ini dunia kesusastraan ini itu dibisniskan orang. Benar. Contoh gini, Iya. jadi kita ikut lomba, Iya. kita harus daftar. Iya. Misalnya bayar kan? Bayar. Bayar itu jadi pernah kawan saya tuh, Iya. Muhammad Ismayana. Iya. Jadi dia diminta jadi guru, jadi dosen, bukan jadi juri esai. Jadi dia tanya, rupanya orang tuh belum penurian sudah mengumpulkan uang 30 juta. Nanti sebentar hadiah dikeluar cuma 15 juta. Jadi Maman ditanya, kamu ngerti tak pada panitia? Kamu ngerti esai? Tak ngerti apa itu. Aman saya aman. Nah, tak ngerti. Orang yang ditanya tuh, kamu tak ngerti esai pokoknya dibuat gini, tapi dia gini dapat lah. Dia enggak ada. Iya. Dengan sebentarnya dia sudah untung sekian, ya artinya begitu. Itu banyak dan orang-orang kita gini. Kalau orang kita nih, saya pernah tuh, mungkin orang tuh tersinggung ke saya, tapi terserah. Sebab saya ngomong tuh Iya. terus terang aja. Jadi anaknya juara 1 nasional gitu. Iya. Dibuat orang Jakarta itu sudah nasional, dia berebut di sana. Tapi bangga-bangga, oh saya juara nasional. Padahal buat orang Jakarta. Kalau Jakarta ukuran nasional lah gitu. Iya, iya, Nah, betul, gitu. betul. Itu contoh titik Iya. lemah gitu. Iya. Titik lemah tuh kita bicara juga titik lemah kan. Betul. Artinya bagaimanapun harus ada proses pengeditan diri gitu. Tapi saya setuju Mas Taufik bahwa semangat dalam bidang literasi ya. Ya. Di kalangan guru-guru juga Ya. kita jumpai guru kita yang punya semangat literasi. Ada 2 organisasi keguruan Ya. tingkat nasional. Ada Ya. namanya Media Guru, ada namanya Ya. IGI, Ya. Ikatan Guru Indonesia. Dan itu kan memang dikasih kesempatan. gitu, Iya, kan, dan gitu. mereka yang IGI ini mandiri betul ya. Dan mereka juga terbitkan buku gitu. Jadi banyak guru-guru kita yang sekarang sudah menerbitkan buku. Iya. Kemarin kan pada tahun yang lalu Desember kalau salah Iya. saya ada di pustaka mereka meluncurkan Iya. buku kan di Iya. perpustakaan. Itu ya, mana guys. Kawan-kawan saya itu beberapa tuh mereka buat misalnya pelatihan nulis Iya. untuk guru. Iya. Itu karena apa? Guru itu kan ya bayar 20.000 kan Iya. satu orang kan. Iya. Jadi bisa ya artinya gini. Satu sisi lain memang ada kesempatan. Betul. Dan kesempatan bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Saya ya tadi katakanlah itu saling Saling, memanfaatkan gitu iya. kan gitu kan. So guru pun ketika dia punya buku terbitkan juga mudah gitu Iya, kan. iya. Ada saya dengar kabar tuh ada subsidinya gitu. Iya, iya. Apalagi dia juga dapat nilainya tinggi. Itu ada pangkat ya. Nah, itu kan jadi ya itu juga ikut mendorong gitu kan. Kemudian ini dari kacamata Taufik nih. Ah. Dari luar mungkin jarang juga di prodi kita dapat informasi atau gimana. Bagaimana pandangan Taufik terhadap program studi bahasa sastra Indonesia sekarang dan apa saran ke depan? Karena kan kita semakin kemarin terakhir Kamusa pensiun ya. Orang tua dosen kita dulu yang masih hidup lagi kan 3 orang. Iya. Pak Idrus Lubis, Hmm. kemudian Pak Wamidi, Bu Sedat, dan saya akan berkunjung ke sana juga akan minta nasihat beliau juga sebagai orang ya artinya pernah sekolah kuliah di situ. Apa pandangan Taufik atau saran-saran mungkin kepada dosen-dosen yang ada di sana apa kira-kira supaya mata rantai prestasi ini yang jadi bintang-bintang yang dibanggakan lah oleh daerah nasional dari bahasa Indonesia itu muncul terus gitu. Tapi mungkin saya kurang yang kurang barangkali. Iya. Tapi saya pikir perlu misalnya mengeluarkan mereka dari kampus. Selama kuliah. Bangga masuk gini. Mereka berkarya. Iya. Karya. Bagaimana karya ini bisa dikeluarkan dari kampus, keluar dari kampus? Gini. Kesan saya, mereka berkarya bisa mentas, mereka bentar di kampus saja. Iya.
Iya. Tapi kemana dibawa keluar gitu. Memang sekarang fasilitas keluar kan kurang gitu. Iya. Tapi contoh waktu saya jadi ketua DKR dulu contohnya. Iya. Setiap minggu tuh ada pementasan. Iya. Kan belum sangat boleh dikatakan, saya tak terlalu luar, tapi pikir saya tuh tidak ada pada di prodi itu ada grup Batra gitu ya. Iya. Saya tak ada tidak grup Batra gitu. Oh, udah. Itu tidak contohnya Iya. contoh. Artinya itu bagaimana dikeluarkan gitu. Jadi dia di kampus tapi untuk proses keluar gitu. Kalau Batras, alhamdulillah kemarin di situ tahun lalu udah tampil tunggal khusus. Kemudian kalau Batra itu kebetulan saya pernah membawa mereka. Kalau tingkat nasional Batra dikenal orang. Nah itu Sampai ke Irian Jaya. Betul. Jadi kalau ada event-event teater nasional kampus itu Batra diundang, bahkan disuruh sebagai prioritas. Iya, iya. Jadi saya pernah bawa waktu pasar lagi kampanye juga di Palu, mereka tampil pertama juga. Jadi ada beberapa, kemudian kemarin di Jakarta, di Jambi, di Padang. Artinya karena mereka ditampilkan keluar gitu. Iya, keluar. Jadi, kalau yang makin banyak keluar kan makin bagus. Kan? Iya, cuma barangkali itu tadi lah media publikasinya kurang. Nah itu yang memang harus tim khusus. Iya, harus ada tim khusus. Karena itu kita sekarang mengharap mereka tuh merebut dunia publikasi itu. Kita tidak mengharapkan bahwa ambisi kita semuanya jadi gitu. Ya. Artinya YouTube itu dikuasai mereka gitu. Artinya mereka ada ladangnya. Gitu. Iya, iya. Jadi Iya, iya. mereka tidak berebut dengan orang lain untuk Iya, iya. publikasi, tidak berharap orang lain. Iya. Karena mereka perlu konten juga Iya. gitu. Saya sebagai dosen, saya berikan contoh gitu. Iya. Jadi saya berikan contoh. Kebetulan Sapriel TV ini baru terbit hari ini pas buat 1 bulan. 20 kemarin, 20 bulan 9 2020. Sekarang 20 bulan 10 2020. Jadi percepatan di 1 bulan terbitnya ini, alhamdulillah sekarang responnya cukup bagus. Tapi memang konsentrasi kita untuk perkuliahan dan membesarkan produksi bahasa Nusantara Indonesia. Itu tujuan utama, dan insya Allah kita mungkin tidak lama lagi akan mengadakan beasiswa untuk dari Sapriel TV. Bulan November minggu depan kita akan buat program live. Jadi kita buat program kita mahasiswa itu live di channel. Saya kebetulan di rumah buat teater kecil, ruang tamu saya ubah jadi untuk live. Barangkali tapi bisa ngisi nanti untuk hal seperti ini. Makasih, Bik. Oke, Ya, terima kasih banyak dan sudah menyita waktu ini. Dan mudah-mudahan saudara sekalian yang nonton produksi bahasa sastra Indonesia dan para seniman, inilah sosok Taufik Karim Jamil. Beliau sekarang masih sampai usia saya sekarang masih tunak dalam bidang kebudayaan, khususnya budaya Melayu, dan mengabdi untuk kebudayaan dari awal saya kenal dan sampai sekarang di wakil sekretaris umum di LAM, ya. Bukan. Apa? Sekretaris umum Sekretaris umum di di LAM, Majelis Kerapatan Adat. di Majelis Kerapatan Adat Taufik Karim Jamil ini, dan alhamdulillah kita diterima di sini. Dan udah berapa tahun kita ada jumpa? Saya ke rumah lebih 10 tahun ya. Ketika Iya. pemilihan DKR Edi Ahmad, salah saya. Sebelum itu, Iya. ya. Kalau kontak ada ke saya, Kalau kontak udah ada. telepon Iya, tak. iya, Oke. iya. Oke. Makasih, Bik. Oke. Salam untuk keluarga semuanya dan kawan semuanya, dan kita akan terus berkunjung kepada kawan. Mudah-mudahan wawancara kita ini bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.